telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun 3 orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 orang oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ya, jadi Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Yang terkait perkara nomor 1466 kasasi PIT 2024 atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Irwar Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, ya, majelis yang memeriksa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, majelis kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut. Ya, jadi putusan kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454 / B 2024 / PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri: 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, dapat dilakukan oleh jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke pengadilan pengaju. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, SEMA nomor 2 2010, setelah proses minutasi selesai di Kepanitraan Mahkamah Agung. Salinan resmi dan bundel A akan dikirim ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya. Dan tanggal minutasi, tanggal kirim akan diinput pada aplikasi SIAP, Sistem Informasi Administrasi Pengadilan. Kemudian salinan putusan diupload pada direktori putusan MA agar masyarakat bisa mengakses dan mengunduhnya. Terhadap peristiwa tersebut, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012. Terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut
akan diusulkan pemberhentian kepada Presiden. Ya, demikian pernyataan sikap Mahkamah Agung. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan bersama sikap dari Mahkamah Agung yang tadi sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Dr. Yanto, Yang Mulia Dr. Yanto. Sekarang saya persilakan 3 orang penanya di sesi awal untuk bertanya. Dari sebutkan nama dan asal ininya ya. Jihan. Jihan Tempo. Jihan Tempo. Silakan Jihan. Ada mic-nya nggak? Ini. Oh iya. Silakan. Terkait pemberhentian sementara tadi Pak, kan sebelumnya sendiri KAY juga memutuskan rekomendasi ke MA bahwa agar ketiga hakim tersebut diberhentikan. Apakah rekomendasi tersebut juga akan menunggu putusan kasus kejaksaan ingkrah atau bagaimana Pak? Oke. Kemudian penanya kedua, silakan. Izin, saya Niam dari Kompas.com menyambung pertanyaan tadi. Itu kan sekarang proses MKH Majelis Kehormatan Hakim masih berjalan gitu ya Pak. Nah, sementara kemarin diinformasikan Niam, Kompas.com. Sementara diinformasikan bahwa MKH waktu itu masih menunggu putusan kasasi ya gitu kan dari siapa terdakwa si Ronald ini. Nah, berarti nanti mekanisme rekomendasi pemberhentiannya itu melalui majelis MKH juga atau bagaimana? Nah, terus itu pertama. Kedua, menyangkut ini sebenarnya udah sering menjadi perbincangan ya, keberadaan pasal yang mengatakan bahwa ketika ada hakim pengadilan, ketua atau wakil ketua itu ditangkap ya gitu, itu harus atas mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung. Itu sebenarnya bagaimana sih? Soalnya keberadaan pasal ini sepanjang saya ikuti kerap menjadi perdebatan ketika ada hakim ditangkap, baik ketika Ghazal Basaleh, terus siapa Sudrajat Dimyati gitu ya waktu itu. Nah, mungkin itu sih, mungkin ada penjelasan. Makasih. Oke. Kemudian yang ketiga tadi itu, silakan sebutkan nama dan asal. Izin Pak, Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Sekedar konfirmasi aja, apakah MA juga akan memeriksa Majelis Kasasi Ronald Tanur di tingkat MA, karena ada bukti catatan dari penyidik pemberian aliran tertulis buat kasasi dari hasil penggeledahan rumah pengacara LR. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Wahyu dari Rakyat Merdeka. Oke, 3 penanya dulu ya. Nanti kita udah 3 orang dulu. 3 dulu ya. Ya. Kebetulan pertanyaan mbaknya yang agak mirip yang satu sini tentang dengan Mas Niam. Ya. Jadi sepengetahuan saya kok sampai sekarang belum ada agenda tentang MK ya Mas ya? Belum ada agenda MK. Ah, kalau sudah menyangkut perkara sudah ditetapkan tersangka, ya ini kalau MK kan kode etik ya. Kalau kasus ini kan udah APH. Nah, tentunya nanti pembuktiannya ya di APH. Seperti kasus yang sudah berjalan dulu, kasusnya Pak Derajat kan juga pembuktiannya di APH. Begitu berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan langsung diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, tidak dengan hormat. Seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi, karena ada catatan masuk, ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi. Ini saya kok baru dengar ya Mas ya, baru dengar. Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap. Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini. Baru mendengar ini ya, nanti kita sampaikan ke pimpinan ya. Seperti itu. Ada Mas Niam, satu pertanyaannya berkaitan dengan
harus adanya izin dari ketua mahkamah. Oh, pasal 26 ya. Pasal ya. 26 undang-undang. Itu pasal 26 itu ya, Undang-Undang nomor ayat 2 Undang-Undang nomor 2 1998 ya. Tentang peradilan umum. Itu dalam hal ketua, wakil ketua dan hakim dapat dilakukan penangkapan hanya seizin oleh Jaksa Agung dengan seizin Ketua Mahkamah Agung, kan itu. Namun kecuali dalam hal tertangkap tangan itu nggak perlu izin, ya, kecuali ketangkap tangan ya. Jadi kalau ketangkap tangan ya nggak perlu izin. Yang memerlukan izin persetujuan Ketua Mahkamah Agung itu kalau tidak tertangkap tangan, ya seperti itu. Jadi kalau ketangkap tangan nggak perlu izin. Ya. Iya, saya tambahkan maksudnya yang mulia tadi Jubir mengenai APH itu rekomendasi KY berkaitan dengan kode etik, sementara pemberhentian sementara ini berkaitan dengan penegakan hukum ya, penegakan hukum. Demikian ya yang mulia. Oke. Bukan APH tadi, penegakan hukumnya. Penegakan hukum pidana tentunya. Ada yang lain silakan. Ya, izin Pak, saya Adrial dari Detikcom Pak. Sedikit aja soal kemarin itu di situs kepaniteraan MA itu terkait amarnya itu dicantumkan Pak di situsnya gitu. Tapi per hari ini itu udah petikan amar itu udah nggak ada gitu. Itu kenapa ya Pak? Terus di kemarin itu di petikan amarnya itu ada dissenting opinionnya juga dicantumkan gitu. Nah itu bentuk dissenting opinionnya apa? Itu aja Pak. Terima kasih. Ada lagi 3 orang penanya, silakan dari. Saya Zilki dari Kompas.com. Mungkin mau tanya soal bagaimana tanggapannya waktu itu karena Ketua PN Surabaya sempat menyebut kalau hakim yang ditangkap ini adalah bukan orang-orang sembarangan gitu. Mungkin minta tanggapan tentang itu. Terima kasih. Dari Kompas ya Yogi ya. Satu lagi? Udah cukup? Silakan, boleh. Nah, dissenting itu artinya perbedaan pendapat. Artinya putusan tersebut tidak bulat. Ada yang menyatakan DO, dissenting opinion, artinya beda pendapat. Ya, namun 2 hakim itu pendapatnya sama, sehingga yang dipakai adalah pendapat kedua hakim tersebut. Ya. Terhadap putusan yang kosong itu kalau tidak salah di amar putusan sudah dijatuhkan 5 tahun ya, itu 5 tahun. Nanti lebih lengkapnya seperti apa dissenting itu bisa dibaca di putusan tersebut. Setelah udah minutasi selesai segera diupload, teman-teman bisa baca apa sih yang menjadi pertimbangan dissenting dari majelis yang DO tadi ya. Tapi intinya dissenting itu menyatakan sikap beda pendapat seperti itu dari suara yang terbanyak tadi, ya. Terus apa lagi Mas? Ini mengenai komentar dari Ketua Surabaya terhadap hakim yang menangani perkara. Ya, kan bisa dijawab dengan tertangkapnya tadi berarti itu oknum tadi berarti ya ketua PN-nya salah menilai. Kalau ketuanya kan menilai ini hakim yang baik, gitu, ya bisa dipertanggungjawabkan, integritasnya tinggi begitu. Tapi faktanya di kemudian hari yang terjadi sama-sama kita lihat, kan, artinya dia meleset dari yang diamati selama ini, seperti itu, ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mungkin ada snack atau ini minuman ya yang bisa kita nikmati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya. Nanti saya share itu saya. Baik, Mas, nama-nama.